Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Engri Menggin Putra. Dan ini merupakan anggota kelompok saya. Oke, pada kali ini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang awal mula sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Penasaran dengan seruannya? Langsung saja kita saksikan. Pertama, kita akan bahas tentang teori Gurajat. Teori ini dikemukakan oleh Shok Horje. Ia berpendapat bahwa Islam datang dari Gurajat, India, pada abad ke-13 Masehi. Dibuktikan dengan munculnya kerajaan Samudra Pasai. Tapi teori ini lemah karena tidak sesuai dengan mazhab yang berkembang di Pasai. Nah, teori kedua adalah teori Mekah yang dikemukakan oleh Buya Hamka. Buya Hamka menggunakan catatan dinasti Tang dari Cina yang menyebutkan adanya pemukiman Arab di Sumatera sejak abad ke-7 Masehi. Baiklah, teori selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, dan saya juga akan menampilkan beberapa ilustrasi yang dapat dilihat. Teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Mekah, teori Arab dari Profesor Dr. Buya Hamka. Buya Hamka mengucapkan bahwa Islam di Indonesia berasal dari Arab atau Mekah. Menurutnya, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi berdasarkan berita Cina, dinasti Tang yang ditemukan pemukiman saudagar Arab di wilayah pantai barat Sumatera. Dari sini disimpulkan Islam dibawa masuk ke Indonesia oleh para pedagang yang berasal dari Arab. Yang kedua, teori Gujarat dari Profesor Dr. Chesnok Hurkron. Snok Hurkron berkeyakinan bahwa tidak mungkin Islam masuk ke Indonesia langsung berasal dari Arab tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di Gujarat, India. Yang ketiga, teori Persia dari Profesor Dr. Hussein Jajanigrat. Menurut Hussein Jajanigrat, Islam masuk dari Persia dan bermazhab Syiah. Pendapat ini didasarkan pada sistem mengeja bacaan huruf Al-Quran, terutama di Jawa Barat yang menggunakan ejaan Persia. Yang kelima, teori Cina dari Profesor Dr. Slamet Muljana. Menurut Slamet Muljana, Sultan Demak merupakan keturunan Cina. Menurutnya juga, Wali Songo juga merupakan keturunan Cina. Pendapat ini didasarkan pada kronik Klenteng Sampokong. Yang kelima, teori maritim dari N.A. Baloch. Menurut N.A. Baloch, umat Islam memiliki kemampuan dalam penguasaan perniagaan melalui jalur maritim, yakni pada abad ke-7 Masehi. Agama Islam dikenal sepanjang jalur niaga di pantai-pantai tempat persinggahan. Proses ini terjadi selama kurun waktu abad ke-7 Masehi sampai abad ke-12 Masehi. Berikutnya, cara-cara masuknya Islam ke Indonesia. 1. Perdagangan. Masuknya Islam ke Indonesia melalui perdagangan. Sejalan dengan ramainya lalu lintas perdagangan laut pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-6 Masehi. Para pedagang tersebut berinteraksi dengan masyarakat setempat. Pada kesempatan tersebut dipergunakan untuk menyebarkan agama Islam. Beberapa dari pedagang tersebut ada yang terus menetap dan mendirikan perkampungan. 2. Perkawinan. Dari pedagang yang menetap dan mendirikan perkampungan, maka interaksi makin sering terjadi sehingga ada yang melakukan pernikahan dengan wanita pribumi. Dengan terjadinya pernikahan, maka proses penyebaran Islam makin cepat berkembang. 3. Pendidikan. Islamisasi di Nusantara juga dilakukan melalui pendidikan, baik melalui pesantren maupun pondok, yang diselenggarakan oleh kiai-kiai di pondok tersebut. Para pemuda mendapatkan pendidikan agama. Setelah keluar dari pesantren, mereka akan pulang ke kampung mereka masing-masing dan melakukan dakwah ke tempat-tempat tertentu untuk mengajarkan Islam. 4. Tasawuf. Tasawuf sendiri adalah ajaran untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Para ahli tasawuf biasanya hidup dalam kesederhanaan,
Mereka selalu berusaha untuk menghayati kehidupan masyarakat dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakatnya. Penyebaran agama Islam dilakukan dengan menyesuaikan kondisi alam, pikiran, dan budaya masyarakat, sehingga agama Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat. 5. Politik. Kebanyakan rakyat Indonesia masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu, seperti di Maluku dan Sulawesi. Pengaruh raja amat besar terhadap penyebaran Islam di Indonesia. 6. Kesenian. Salah satu sarana yang digunakan oleh para wali sebagai media dakwah ialah wayang. Pada cerita wayang, sering disisipkan unsur-unsur moral keislaman. Selain menggunakan wayang, dalam media dakwah, para wali juga berdakwah melalui akulturasi budaya. Contohnya, tembang-tembang keislaman, bahasa Jawa, gemelang, dan lakon Islami. Baiklah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan